Materi penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam penyuluhan pertanian. Dalam bahasa teknis penyuluhan, materi penyuluhan seringkali disebut sebagai informasi pertanian atau suatu data bahan yang diperlukan penyuluh, petani, nelayan, dan masyarakat tani. Materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan kebutuhan petani. Materi penyuluhan pertanian dapat digali dari berbagai sumber, antara lain sumber resmi dari instansi pemerintah, sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta atau lembaga swadaya, masyarakat yang bergerak di bidang penelitian, pengkajian, dan penyebar informasi, pengalaman petani, baik pengalaman usaha tani sendiri atau hasil dari peta pengalaman yang dilakukan secara khusus dengan ataupun tanpa bimbingan penyuluhannya, dan sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya informasi pasar dan para pedagang, pengguruan tinggi, dan lain-lain. Adapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, pertama harus diingat bahwa materi tersebut harus senantiasa mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Materi penyuluhan pada hakikatnya merupakan segala pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat penerima manfaatnya. Dengan kata lain, materi penyuluhan adalah pesan yang diinginkan disampaikan, dan dalam proses komunikasi pembangunan, pesan yang disampaikan dalam setiap proses komunikasi dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk pesan yang bersifat informatif dan persuasif. Pada bagian lain juga dikemukakan bahwa pesan yang disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat inovatif yang mampu mengubah atau mendorong terjadinya pembaruan dalam segala aspek kehidupan masyarakat penerima manfaat demi selalu terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Adanya dua macam tipe pesan, yaitu pesan ideologi dan pesan informatif. Pesan ideologis ialah konsep dasar yang melandasi dan dijadikan alas untuk melaksanakan perubahan-perubahan atau pembangunan yang direncanakan demi terwujudnya perbaikan mutu hidup. Pesan informatif ialah segala bentuk yang pesan informatif dapat terbentuk kebijakan pembangunan, nilai-nilai sosial budaya, dan semua informasi yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai serta segala macam upaya yang ingin dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan, seperti ide, metode, petunjuk teknis, informasi, teknologi baru, dan lainnya. Materi penyuluhan. 1. Sumber resmi dari instansi pemerintah, baik yang berasal dari A. Departemen atau dinas-dinas terkait, B. Lembaga penelitian dan pengembangan, C. Pusat-pusat pengkajian, D. Pusat-pusat informasi, E. Pengujian lokal yang dilaksanakan oleh penyuluhan. 2. Sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang khusus bergerak di bidang penelitian, pengkajian, dan penyebaran informasi. 3. Pengalaman petani, baik dari pengalaman usaha taninya sendiri atau hasil dari peta pengalaman yang dilakukan secara khusus dengan atau tanpa bimbingan penyuluhannya. 4. Sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi. 5. Publikasi, buku teks atau jurnal, media massa atau majalah, surat kabar, tabloid, internet. Sifat-sifat penyuluhan ditinjau dari sifatnya dibedakan atas 3 macam materi penyuluhan, yaitu 1. Berisi pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi, seperti dalam filosofi penyuluhan yang berusaha untuk membantu orang lain agar dapat membantu dirinya sendiri. Materi yang berisikan pemecahan masalah merupakan kebutuhan utama yang diperlukan oleh masyarakat penerima manfaat. 2. Berisi petunjuk dan rekomendasi yang harus dilaksanakan. Materi penyuluhan yang berupa petunjuk atau rekomendasi yang harus dilaksanakan seringkali sangat diharapkan oleh masyarakat penerima manfaat, meskipun kurang memperoleh prioritas dibanding dengan materi yang berisi pemecahan masalah. 3. Materi yang bersifat instrumental. Berbeda dengan kedua materi yang dikemukakan di atas,
Materi penyuluhan seperti ini tidak harus dikonsumsi dalam waktu cepat, tetapi merupakan materi yang perlu diperhatikan dan mempunyai manfaat jangka panjang seperti kewirausahaan, pembentukan koperasi, pembinaan kelompok, dan lain-lain. Sesuai dengan sifatnya, materi-materi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan upaya peningkatan dinamika kelompok, dorongan bagi tumbuhnya swakarya dan swadaya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian yang lain. Pemilihan materi penyuluhan. Apapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat penerima manfaatnya. Beberapa syarat yang sebaiknya dipenuhi oleh materi penyuluhan pertanian yaitu: 1. Sesuai dengan tingkat kemampuan petani sehingga petani dapat menerapkan pada usaha taninya. Yang kedua, mampu menyentuh perasaan petani sehingga materi hendaknya disesuaikan dengan adat istiadat, kepercayaan, dan pola petani yang telah dilakukan. Yang ketiga, mampu mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kehidupan petani. Yang keempat, mampu memotivasi petani agar dapat merubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup yang mengarah kepada perkembangan dan kemajuan. Yang kelima, bersifat praktis dan mampu dilaksanakan oleh petani untuk mendorong kegiatannya. Ragam-ragam penyuluhan menurut kebutuhan penerima manfaat. Materi penyuluhan pertanian didominasi oleh upaya agar petani mau dan mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan dalam rangka program atau proyek intensifikasi guna mencapai target produksi tertentu. Materi penyuluhan pertanian dapat digali dari beberapa sumber, antara lain sumber resmi atau instansi pemerintah, sumber resmi dari lembaga swasta, lembaga swadaya, masyarakat yang bergerak di bidang pengkajian. Apapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus senantiasa mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Adapun materi-materi yang mengacu kepada sasarannya, yang pertama yaitu materi pokok. Materi pokok yaitu materi yang benar-benar dibutuhkan dan harus diketahui oleh penerima manfaat utamanya. Materi pokok sedikitnya mencakup 50% dari seluruh materi yang ingin disampaikan pada saat yang sama. Yang kedua, materi yang penting, yaitu materi yang berisi dasar pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh penerima manfaatnya. Materi ini diberikan sekitar 30% dari seluruh materi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, materi penunjang. Materi penunjang yaitu materi yang masih berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan yang sebaiknya diketahui oleh penerima manfaatnya untuk memperluas cakrawala pemahamannya tentang kebutuhan yang dirasakan itu. Materi ini maksimal sebanyak 20% dari seluruh materi yang diberikan. Yang keempat, materi yang mubazir. Materi yang mubazir yaitu materi yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada gunanya dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaatnya.